Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Aikal. Saya berasal dari Teknik Mesin Universitas Trisakti dengan NIM akhir 04. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya mengenai revolusi baru keramik di dalam teknologi mesin dan otomotif, yaitu bearing keramik. Yang pertama itu ada apa itu material keramik? Material keramik adalah material anorganik non-logam yang dibuat melalui proses pemanasan pada suhu tinggi dan kemudian didinginkan. Umumnya, keramik terbentuk dari senyawa logam dan non-logam seperti oksigen, nitrogen, dan karbon. Contoh sehari-hari itu seperti porselen, kaca, bata, semen, hingga keramik teknik seperti silikon karbida. Lalu ada klasifikasi keramik. Klasifikasi keramik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu keramik tradisional. Itu contohnya seperti porselen, bata, ubin, dan keramik. Yang kedua itu ada keramik teknik. Itu tuh contohnya seperti pisau keramik, implan gigi, cutting tools, bearing keramik, serta komponen elektronik. Lalu kita masuk ke sifat material pada bearing keramik. Yang pertama itu ada sifat mekanik. Sifat mekanik yang dimiliki oleh bearing keramik yaitu memiliki kekerasan tinggi. Keramik seperti silikon nitrit dan alumina memiliki kekerasan yang jauh lebih tinggi dibanding baja. Lalu ada getas atau brittle. Keramik cenderung getas, yaitu mudah retak atau patah jika terkena beban kejut. Lalu kepadatannya rendah. Pula keramik memiliki massa lebih ringan dibanding baja. Lalu yang kedua itu kita masuk ke sifat thermal. Yang pertama itu ada tahan suhu tinggi, koefisien muai panjang rendah, dan yang terakhir tahan kejut thermal. Lalu kita masuk ke proses pembentukan bearing keramik. Yang pertama itu ada shaping atau pembentukan. Ini dibagi menjadi 3, powder processing, pressing dan injection molding, dan green body. Bahan yang pertama kita masuk ke powder processing. Bahan keramik seperti silikon nitrit dan zirconia diolah menjadi bubuk halus dengan distribusi ukuran partikel yang seragam. Lalu kita masuk ke pressing dan injection molding. Bubuk keramik yang dicampur dengan binder atau zat pengikat kemudian dibentuk menjadi bola bearing atau cincin. Lalu green body. Green body yaitu hasil pembentukan awal dari pressing injection molding. Dia itu masih rapuh dan belum memiliki kekuatan penuh. Lalu yang kedua itu ada masuk proses sintering atau pemadatan dan pematangan keramik. Proses sintering dilakukan dengan memanaskan green body pada suhu tinggi sekitar 1500 sampai 1800 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada coating atau pelapisan permukaan. Meskipun keramik memiliki ketahanan aus dan korosi tinggi, beberapa aplikasi bearing membutuhkan lapisan tambahan untuk meningkatkan kinerja. Oke, jadi dari kesimpulan dari makalah bearing keramik ini, yaitu bearing keramik menawarkan berbagai keunggulan antara lain kekerasan dan ketahanan aus tinggi, bobot ringan, tahan panas, tahan korosi, serta bersifat isolator listrik, sehingga mampu mencegah kerusakan akibat arus bocor. Hal ini menjadikan sangat ideal untuk mengaplikasi pada mesin presisi, otomotif, energi, hingga peralatan medis. Meskipun demikian, bearing keramik juga memiliki keterbatasan seperti sifat getas, biaya produksi yang tinggi, serta keterbatasan dalam ukuran dan proses manufaktur. Dengan demikian, pemilihan material keramik sebagai bearing perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keunggulan performa dan efisiensi biaya sesuai kebutuhan aplikasinya. Secara keseluruhan, bearing keramik merupakan inovasi penting dalam rekayasa material yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja, umur pakai, dan efisiensi sistem mesin modern. Sekian penjelasan dari bearing keramik dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.